Halo pemirsa YK TV, bersama saya Dina Arista. Selamat bergabung dalam tayangan Sekilas YK yang akan mengulas kabar dari kota Yogyakarta. Pada hari ini, Rabu 15 Juni 2022. Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini melalui kanal YouTube YK TV. Sebelum saya sampaikan kabar yang telah kami rangkum, pastikan untuk klik tombol subscribe kanal YouTube YK TV supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari kota Jogja. Kabar pertama, Pemkot Jogja meminta para investor untuk tidak takut menanam modal di kota Yogyakarta. Pejabat Wali Kota Jogja, Sumandi, menyatakan, Pemkot tetap terbuka dengan pihak pengusaha untuk terus membangun Jogja beserta perekonomiannya. Ia berharap agar penataan di Dinas Perizinan mampu mengembalikan kepercayaan investor untuk menanam kembali modal di Yogyakarta. Serta ASN juga diminta untuk tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan mengikuti aturan perundang-undangan. Kabar berikutnya, tahapan pemilu 2024 resmi dimulai secara serentak sejak kemarin. Namun kebutuhan anggaran menjadi pencermatan di daerah, terutama alokasi yang harus disiapkan melalui APBD, agar tidak terjadi tumpang tindih. Anggota Komisi A DPRD Kota Jogja, Justinus Kelik Mulyono, mengaku kepastian anggaran antara pusat dan daerah tidak bisa dipandang remeh. Ia menghimbau agar pelaksanaan pemilu 2024 mengacu kepada pemilu serentak sebelumnya dan jangan sampai permasalahan teknis seperti yang pernah terjadi sebelumnya terulang lagi. Selain kebutuhan anggaran, berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus mulai melakukan persiapan, terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil), kaitannya dengan data calon pemilih. Sementara itu, KPU Kota Jogja dalam waktu dekat akan disibukkan dengan penyusunan daerah pemilihan dapil. Rencana penyusunan dapil dilaksanakan setelah melihat jumlah penduduk Kota Jogja pada semester 1 tahun ini. Kabar ketiga, pohon tumbang menjadi laporan terbanyak ke BPBD Kota Jogja. Fenomena kemarau basah berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi. Masyarakat dihimbau untuk waspada dan berhati-hati akan bahaya pohon tumbang atau ranting patah. Staf Pusdalops BPBD Kota Jogja, Suyatman, menyebutkan, laporan kebencanaan Rabu 8 Juni 2022 lalu tercatat sebanyak 12 laporan. Mayoritas bencana berkaitan dengan pohon. 3 laporan pohon tumbang yang terbesar berada di wilayah Umbul Harjo, antara lain Gayam, Mujamuju, dan Balirejo. Sebelumnya, BMKG memperkirakan kemarau tahun ini terlambat. Hal itu dipengaruhi oleh La Nina yang masih berlangsung hingga pertengahan 2022. Musim kemarau tahun ini masuk ke dalam kategori tidak normal, sering disebut sebagai kemarau basah. Untuk itu, masyarakat dihimbau agar tetap selalu waspada dan apabila hujan, berteduh di bangunan yang kokoh, tidak di bawah papan reklame ataupun pohon. Kabar terakhir, Dinas Pertanian dan Pangan rutin periksa peternak. Sebulan menjelang Idul Adha, pedagang pasar tiban hewan diprediksi akan banyak bermunculan. Pasar tiban hewan tersebut wajib melengkapi surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH bagi setiap hewan yang diperdagangkan. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Suyana, menyebut SKKH merupakan keharusan yang tidak hanya jelang Idul Adha, melainkan pada hari-hari biasa. Pihaknya sudah menghimbau masyarakat agar membeli hewan kurban di peternak sekitar dibanding membeli dari daerah luar. Hal ini untuk memperkecil kemungkinan hewan sakit. Oleh karena itu, pedagang pasar tiban sebelum menjalankan aktivitasnya harus melapor ke Mantri Pamong Praja atau camat setempat.
Selain itu, pasar tiban hewan harus menyediakan ruang khusus untuk kepentingan karantina, sehingga tidak ada hewan yang sakit dan dapat ditempatkan di ruang khusus tersebut. Setiap hari, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta juga rutin melakukan pemeriksaan ke peternak yang ada di Kota Yogyakarta. Tercatat ada 2 kelompok petani yang mengelola 103 ekor sapi. Selain itu, ada sekitar 500 ekor kambing yang dikelola secara individu oleh masyarakat Kota Yogyakarta. Sekian sekilas YK untuk kabar 15 Juni 2022 hari ini. Saksikan juga konten terbaru mengenai Kota Jogja di kanal YouTube YK TV. Jangan lupa subscribe channel kesayangan kita, YK TV, untuk memperoleh kabar terbaru. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.